Hari ini saya ingin berbagi apa sebenarnya yang Yesus telah lakukan bagi kita di kayu salib. Kita akan membaca tema kita aspek-aspek dasar dari salib Kristus. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 17 sampai 18, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara perhatikan di sini. Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Ya. Itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pemberitaan tentang salib ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi kekuatan Allah. Bisa nggak saudara lihat sini? Salib, pemberitaan salib itu adalah apa? Kekuatan Allah. Saya nggak saudara, banyak orang tidak memperhatikan ini. Sehingga pembicaraan tentang salib, tentang Kristus, jangan dibicarakan padahal kekuatan dan hikmat Allah ada pada salib. Kalau kekuatan dan hikmat Allah itu telah ditentukan Allah ada pada salib, mengapa gereja lalai berbicara tentang salib? Bukankah ini penting? Sebab di dalam salib itu sekali lagi ada kekuatan Allah dan hikmat Allah, baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang bukan Yahudi. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, gereja boleh mengkhotbahkan apa saja, gereja boleh memberitakan apa saja, entah itu etika Kristen, entah itu pendidikan agama Kristen, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau gereja tidak memberitakan tentang salib, maka sesungguhnya kekuatan Allah dan hikmat Allah tidak ada di dalam gereja itu. Karena apa? Karena kekuatan Allah dan hikmat Allah ada di dalam pemberitaan Injil, pemberitaan salib Kristus. Di salib itulah kekuatan dan hikmat Allah dinyatakan. Jadi sekali lagi, kita tidak meremehkan arti penting dari etika Kristen, pendidikan agama Kristen, khotbah tentang keluarga, khotbah tentang motivasi dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, itu semua penting. Tetapi di situ tidak terletak hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat dan kekuatan Allah terletak di dalam salib. Sebab itu etika, pendidikan, dan semua hal harus berada pada pusatnya, yaitu salib. Etika Kristen harus berpusat pada salib. Pendidikan Kristen harus berpusat pada salib. Khotbah tentang berkat pun harus berpusat pada salib. Di luar salib tidak ada kekuatan dan tidak ada hikmat Allah. Karena Allah telah menetapkan salib, Injilnya saja, pemberitaan Injil, di mana salib Kristus diberitakan. Di situ Allah menyatakan kekuatan dan hikmatnya. Di situ akan terjadi perubahan pada orang-orang. Di situ akan terjadi transformasi. Di situ akan ada kesembuhan. Di situ akan ada pemulihan. Di situ akan ada
yang baik, tentang keluarga yang baik. Tapi kalau itu yang menjadi pusatnya, kita keliru. Pusat kekristenan adalah Kristus dan salibnya. Di salib itu segala sesuatu sudah didamaikan. Dosa didamaikan, setan dikalahkan, penyakit kita telah ditanggungnya, hukuman kita telah ditanggungnya, penderitaan dan sengsara kita sudah ditanggungnya. Semua sudah diselesaikannya di kayu salib. Maka salib adalah satu-satunya pusat kekesalan, pusat berita kekesalan. Ya. Masih banyak orang Kristen tidak mengetahui tentang manfaat salib. Hari ini saya akan bicarakan manfaat salib ini. Alasan utama adalah karena musuh setan telah meluncurkan suatu serangan ganas dan masif terhadap pengetahuan kita akan salib, sehingga mimbar dijejali dengan khotbah-khotbah tentang berkat tanpa salib, khotbah tentang kesembuhan tanpa salib, khotbah tentang etika tanpa salib. Seharusnya semua hal, etika, berkat, kesembuhan, pendidikan Kristen harus berada di pusatnya, salib. Iblis ingin memudarkan Injil Kristus dengan doktrin manusia yang tidak menghasilkan kuasa. Saat ini kita dapat melihat adanya serangan yang hebat terhadap ajaran yang sehat dari Injil yang murni. Ada upaya dan ajakan untuk berpaling dari Injil kepada filsafat manusia dan ajaran setan-setan. Namun alasan lain yang tidak kalah penting dan sangat memprihatinkan mengapa banyak orang Kristen tidak mengetahui manfaat salib adalah karena banyak pemimpin gereja tidak memiliki waktu mengkorbankan atau mengajarkan Injil. Mereka jarang berbicara tentang manfaat dan efektif dari karya Yesus yang sudah tuntas. Jadi ketimbang mengkhotbahkan pesan Injil yang mengubahkan membebaskan itu, justru ada banyak pendeta dan pengkhotbah berpaling kepada apa? Pidato politik, etika, khotbah, motivasi dan inspirasi. Cenderung mengkhotbahkan teologi sosial dan kemakmuran. Bukan tidak perlu, tapi ingat pusatnya harus berada di salib. Perlu bagi kita untuk memiliki pengertian yang jelas tentang apa yang Yesus telah capai melalui kematian di kayu salib. Sesungguhnya manfaat dan dampak kematian Kristus tak terhingga. Aspek-aspek dasar dari salib Kristus ini yang mau saya bicarakan, dan saudara perhatikan baik. Ketika saya berbicara tentang salib, maka yang saya maksudkan bukan sekedar dua balok, balok horizontal dan vertikal yang dipakukan bersama membentuk sebuah alat eksekusi kuno. Ini adalah alat eksekusi yang paling hina dan paling kejam. Karena apa? Karena penyaliban berarti kematian yang terkutuk, paling hina dan memalukan, dan juga mengerikan. Ada salib. Karena bumi tidak menerima dan Allah juga menolaknya. Maka Alkitab katakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebab orang yang matinya di kayu salib adalah orang yang sudah diketahui dalam zaman dunia kuno, orang yang dikutuki Allah. Nah, salib adalah pengorbanan Yesus sendiri. Ketika saya bicara tentang salib, maka saya bicara tentang kematian, bukan bicara tentang balok salib. Tapi bicara tentang kematian, bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan Yesus. Ia dieksekusi mati bagi dosa manusia di kayu salib. Nah, cara kematian yang paling hina, paling kejam. Jadi puncak penderitaan Kristus bukan pada waktu ia didera, dicambuki, ya, atau saat ia dibukul di salib, atau saat ia diberi cuka di sana, tidak. Ya. Ataupun saat paku-paku menghujam kedua pergelangan tangan dan kakinya. Puncak penderitaan itu di mana? Pada waktu dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu puncak penderitaan Yesus, kalau saudara mau. Kenapa itu merupakan puncak penderitaan Yesus? Bukan pada saat dia dipaku, bukan pada saat dia dicambuk 39 kali. Kalikan 3. Itu sebabnya Yesaya pasal 53 menggambarkan bahwa Yesus tidak dikenali. Di dalam Mazmur dikatakan tulang-tulangnya terlihat karena cambukan itu. Tapi penderitaan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat itu bukanlah puncak dari penderitaannya. Puncak penderitaan yang paling puncak ialah pada waktu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena pada saat itu Yesus di dalam kemanusiaan
terpisah dari Allah. Sejati dalam kekekalan, Bapa dan Putra itu satu. Tapi di dalam inkarnasi, di atas kayu salib itu, saat Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allah dan Putranya yang mengambil keberadaan manusia pada saat itu terputus semua. Karena pada saat kira-kira selama 3 jam itu, jam 12 tepat, ketika dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, pada saat itulah seluruh dosa dunia dibebankan kepada Yesus. Dan sementara dosa ini dibebankan kepada Yesus, Allah Bapa dari surga memandang kepada putranya yang penuh dengan dosa dunia, dalam murkanya yang menyala-nyala menghukum putranya di kayu salib. Itu sebabnya Eli, Eli lama sabachthani, mengapa kau tinggalkan aku? Karena pada saat itu Allah yang murka menghukum anaknya sendiri di kayu salib. Karena pada saat itu Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Menanggung dosa seluruh dunia, dosa saya dan dosa saudara satu kali untuk selamanya di atas kayu salib, di dalam tubuh. Itu kalau saudara mau tahu latar belakang dari Eli, Eli lama sabachthani. Ungkapan itu kenapa? Ungkapan dari Yesus. Itu penderitaan psikologis paling berat. Tidak ada penderitaan yang paling menyakitkan selain kita ditinggal orang yang paling dekat dan yang paling kita kasihi. Itu penderitaan paling menyakitkan. Itu yang dialami oleh Yesus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada peristiwa di kayu salib itu Allah memalingkan wajahnya sang putra. Yesus harus menanggung seluruh dosa manusia. Penderitaan karena wajah Bapa dipalingkan, dan merupakan penderitaan yang jauh lebih berat dari semua penderitaan yang telah dialami. Maka Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Karena pada saat itulah Allah memalingkan. Kegelapan meliputi seluruh tempat itu, seluruh dunia. Karena waktu itu dosa seluruh dunia, apapun itu ditanggung oleh Yesus dan dibayar lunas. Jadi di atas kayu salib itu segala dosa dunia ditanggung oleh Yesus. Murka Allah yang menyala-nyala itu ditimpakan kepada Yesus. Sekali lagi, pada waktu di kayu salib itu, satu, dosa seluruh dunia ditanggung oleh Yesus. Dua, murka Allah yang menyala-nyala itu ditimpakan kepada Yesus karena dosa manusia. Tiga, Yesus menggantikan kita orang berdosa di kayu salib. Kita dibayar lunas oleh Yesus hari ini melalui kematian ini. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Kita selamatkan anugerah Yesus. Itu yang disebut dengan keselamatan karma. Tidak ada yang kita bayar 1 sen pun untuk kita selamat. Semua sudah dibayar oleh Yesus. Demikian mengerikan dosa manusia sehingga Allah Bapa pun memalingkan mukanya dari putra tunggalnya. Kasihnya yang menyebabkan dia rela menanggung semua derita itu. Semua karena kasihnya sendiri. Tepat waktu Abraham hendak menyembelih anaknya dengan pisau dengan tangannya sendiri, Allah berkata, Abraham, Abraham, apa yang kau lakukan? Aku telah melihat iman. Waktu dia menoleh, dia mendapati ada anak domba. Ishak merupakan gambaran dari apa yang akan dikorbankan Allah di kemudian hari. Dan begini, Abraham ini saja bisa mengorbankan diri. Allah menunjukkan dia mengorbankan bukan untuk menyelamatkan kita. Penderitaan dan kematian lain dengan siksa dan korban bentuk tubuh sangat buruk seperti dialami oleh Yesus tidak ada. Ini penderitaan yang luar biasa. Perhatikan, tidak ada manusia yang pernah harus menentukan cara yang baru saja digambarkan. Yesus itu dicambuki, disiksa, diludahi, belum lagi ditinju, dipukul, belum lagi dia penderitaan yang luar biasa dan mengangkat salib dan sebagai janggutnya dicabuti, diberikan mahkota duri, penderitaan fisik dan mental yang luar biasa.
Jadi dia memikul sendiri beban semua dosa pemberontakan pelanggaran seluruh umat manusia. Itu di kayu salib. Semua dosa pemberontakan dan pelanggaran manusia. Dengan cara ini beban yang dipakukan ke salib itu jauh lebih berat pada beban satu manusia. Beban di salib yang ditanggung Yesus itu dosa dan pemberontakan manusia lebih berat ketimbang penderitaan sendiri. Yesus disalib bukan karena dosanya. Yesus disalib bukan karena kesalahan. Yesus disalib karena beban semua dosa dan pemberontakan dan kejahatan manusia. Jadi itu yang paling berat di alam menjadi kayu salib. Menderita bagi orang lain. Melalui kematian Yesus salib, kuasa supranatural dilepaskan yang memampukan kita untuk bebas dari cengkraman dosa dan setan, sehingga kita bisa diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan, dan diubahkan. Melalui apa? Kuasa salib. Kuasa salib. Inilah sebabnya kita bisa mengerti kenapa dikatakan salib itu ada kekuatan dan hikmat Allah. Karena semua masalah yang ada pada manusia diselesaikan di kayu salib. Masalah dosa diselesaikan di kayu salib, itu yang pertama. Ya. Sehingga kita selamat, disembuhkan, dibebaskan, dan dapat diubahkan. Jadi berdasarkan ini kita bisa mengerti mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus tadi, ia tidak ingin mengetahui atau memberitakan apapun kecuali salib. Dan bahwa ia tidak ingin mendengar perspektif atau ajaran baru lainnya, tetapi hanya Kristus yang disalibkan. Karena dia tahu hikmat dan kekuatan Allah ada di dalam pemberitahuan salib. Salib yang menyelamatkan orang, salib yang menyembuhkan, salib yang membebaskan, dan di salib itu segala hal yang dibutuhkan oleh manusia sudah disediakannya. Saudara ketika saudara Tuhan, ini yang pertama. Aspek salib yang pertama, karya Kristus di kayu salib ada ekspresi tertinggi dari kasih. Tadi saya sudah singgung sedikit. Abraham saja bisa mempersembahkan anaknya karena kasihnya dan imannya kepada Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah lebih besar dari apa yang dilakukan Abraham. Karena dia harus mengorbankan anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan di sana, satu bisa memberikan dan dua mengorbankan. Jadi Allah memberikan sekaligus mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasihnya yang besar bagi dunia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan jalan untuk menyelamatkan manusia. Dengan kasihnya besar dan berbagai cara dan tindakan, Allah menyatakan keselamatan darinya. Ini bisa kita lihat dijelaskan dalam Ibrani. Allah berulang-ulang kali berbicara kepada manusia. Perjanjian keselamatan pertama yang disebut dengan Protenggalio, ya, disebutkan dalam Kejadian 3 ayat yang 15 ketika Allah menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan membunuh seekor binatang dan mencurahkan darah untuk pertama kalinya di situ. Jadi kulit binatang yang menutupi manusia itu harus terjadi dengan penumpahan darah. Dan dosa kita yang begitu besar telah ditutupi oleh pengorbanan Yesus melalui pencurahan darahnya. Jadi ketika Allah melihat kita, dia melihat kita orang yang sudah ditutupi dengan darah Yesus. Amin. Sehingga kita tidak dimurkai. Sehingga Paulus berkata, kita yang tadinya adalah orang-orang yang patut dimurkai, sekarang tidak. Kenapa? Karena Allah sudah disenangkan dengan korban Kristus. Dengar baik. Allah tidak disenangkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Allah disenangkan ketika kita percaya kepada korban Kristus. Karena hanya korban Kristus saja yang menyenangkan Allah, korban yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang berkata kebaikanku dapat membuat Allah senang sehingga aku diselamatkan, itu ada pikiran yang salah. Bukan kebaikan kita yang membuat Allah senang. Yang membuat Allah senang ialah ketika kita percaya kepada korban anaknya. Karena hanya korban Yesus saja yang membuat hati Allah senang, murkanya menjadi reda. Sudah saya jelaskan tadi. Sebab pada waktu Yesus nanti di kayu salib tadi, dia menanggung dosa dunia dan semua murka Allah yang menyala-nyala itu ditimpakan kepadanya. Dan sekarang Allah tidak murka lagi. Maka di dalam perjanjian baru saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tamparan Allah yang penuh dengan kasih. Karena murkanya sudah ditimpakan kepada anaknya, Yesus Kristus. Oh, terpujilah Allah, karena hari ini saya tidak dimurkai. Karena seluruh murka telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Musa, Daud. Allah menjanjikan kepada Abraham turunannya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Perjanjian ini digenapi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dengan demikian keselamatan itu berpusat pada karya Yesus melalui kematiannya di kayu salib sebagai pernyataan kasih Allah yang tertinggi dan terbesar. Saya ingin menjelaskan ini. Nilai saya dan saudara tidak ditentukan oleh pendapat manusia. Harga kita tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tapi oleh Allah sendiri. Ada dua hal yang menentukan nilai kita yang sangat tinggi. Pertama, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Satu-satunya dari ciptaan. Malaikat pun tidak. Hanya manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Karena itu dikatakan puncak tertinggi dari penciptaan Allah adalah manusia. Sehingga ketika Dia menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, sampai 5 semuanya baik. Tapi ketika Dia selesai menciptakan manusia, sungguh amat baik. Namun manusia ini berdosa, sehingga gambar Allah tercoreng. Tapi manusia tetap memiliki gambar Allah. Gambar itu tidak hilang, tapi tercoreng. Karena dosa telah menjalar ke semua aspek manusia, mempengaruhi hati, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan manusia. Ini yang disebut dengan total depravity, kerusakan total. Lalu di dalam Efesus pasal yang kedua diberitahukan Allah dalam Kristus menjadikan kita ciptaan yang baru. Gambar itu dipulihkan. Dan bayaran untuk penebusan kita itu adalah bayaran paling tertinggi. Bukan korban binatang, tetapi korbannya putra Allah sendiri. Bayaran yang paling tinggi yang dapat dibayar oleh seseorang adalah barang yang paling berharga yang dia miliki. Menurut saudara, yang paling berharga dimiliki oleh Allah adalah putranya sendiri. Kalau saudara mempunyai anak kesayangan, saudara akan berikan apapun. Yang penting anak saudara tidak kemana-mana, baik dan sehat. Betul nggak? Karena itu paling berharga, betul? Itu berarti kita dibayar dengan bayaran tertinggi. Kita diciptakan dengan ciptaan tertinggi, puncak dari penciptaan. Itu harga kita. Yang kedua, ketika kejatuhan, kita dibayar dan ditebus dengan bayaran tertinggi. Maka nilai kita itu tinggi di dalam Tuhan. Sebenarnya, jangan biarkan orang menjatuhkan nilai kita. Ini nilai kita. Ada orang yang dilahirkan dari orang tua yang selalu menghina anaknya. Kamu bodoh. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Dia melihat kamu berharga. Tapi orang tuamu yang tidak bisa melihat nilaimu di hadapan Allah, tapi menilaimu dari pandangannya sendiri. Ada guru yang terlalu kejam lalu menghina anak didiknya mungkin. Di sini tidak ada. Di tempat lain ada mungkin. Menganggap muridnya terlalu bodoh dan tidak bisa masuk di ruangan ini. Dia tidak melihat anak ini dari sudut pandang Allah. Yesus mati bukan hanya untuk orang hebat, tapi untuk semua dosa manusia. Itu berarti orang yang dianggap bodoh oleh dunia, kata Rasul Paulus, Yesus juga mati untuk dia. Maka orang ini sebodoh apapun dalam pandangan manusia, dia berharga di hadapan Allah. Itu nilainya, karena Yesus memberikan dirinya untuk dia, nilai tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Harga tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Bisa menangkap? Maka jangan pernah merendahkan, meremehkan siapapun. Mungkin kita anggap ini idiot, tapi Yesus juga mati untuk orang idiot. Sebenarnya, jangan pernah merendahkan dan meremehkan seseorang. Maka kita harus melihatnya dari kacamata betapa berharganya. Begitu. Jadi jangan lagi menilai diri kita dari pandangan orang lain, dari pandangan manusia. Oh, kita bisa saja bekerja sebagai cleaning service, sebagai tukang parkir. Itu adalah pekerjaan. Bisa saja ada orang yang duduk pada posisi Perdana Menteri mungkin. Ya. Seperti Abraham Kuyper, Perdana Menteri di Banda. Seorang teolog, Perdana Menteri. Sampai kepada orang yang hina, sama berharganya. Jangan dinilai dari pekerjaannya, tapi dinilai dari bagaimana Yesus mati untuk menebus. Amin. Jadi saya dan
Saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, di pandangan Allah kita sama harganya. Karena Yesus membayar dengan harga yang sama, amin. Tidak ada dibeda-bedakan. Semua sama pembayaran kita. Tapi setiap orang dipercayakan dalam berkarya berbeda-beda satu sama lain. Tapi tidak menentukan nilai kita di hadapan. Jadi sekarang bisa menangkap. Ya, jangan lihat dari penampilan, tapi lihat dari nilainya. Setelah saya dikasih oleh Tuhan, saya akan gambarkan begini, pentingnya nilai itu. Kalau Bapak bilang ada yang keluar bawa uang 100.000, ada yang nggak mau. Ini hanya ilustrasi, ya 100.000. Nggak tahu ini baru masih. Sekarang uang 100.000 ini di tempat yang mau apa? Ini kan contoh ilustrasi. Saya gosok-gosok di sini. Kira-kira kalau saya kasih, apa saya mau? Ada yang mau kasih? Saya kasih nih. Baru saya gosok di sini tadi. Ada yang mau? Ada yang mau. Sekarang ada yang mau nih? Sudah saya kocek-kocek seperti ini. Ada yang mau masih? Hah? 100.000 loh. Ada yang mau? Masih mau? Masih mau? Masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Kalau saya kasih ini ada yang mau? Kenapa mau? Walaupun ini tadi dari yang baru, yang baik, tanpa celah, tanpa cacat, sudah saya kucek-kucek, sudah saya injak-injak, tetap ada yang mau. Kenapa? Karena nilainya, bukan penampilannya. Sana kan? Karena nilainya 100.000. Maka saya dan saudara bernilai, bukan karena penampilan kita, tapi karena bayaran tertinggi yang telah Allah bayar bagi kita. Amin. Maka jangan melihat penampilan, tapi hargai nilaimu dari sudut pandang Tuhan. Ketika orang tuamu mungkin tidak menghargai kau harus berkata, Allah menghargai itu. Amin. Ketika orang lain tidak menghargai kau harus melihat dirimu depan Allah. Allah menghargai itu. Dan temukan apa yang Allah maksudkan dalam hidupmu. Bahkan orang yang paling bodoh, dianggap paling bodoh oleh dunia, kata Rasul Paulus, dipakai Allah untuk mengeluarkan hikmat dunia ini. Amin. Karena mereka sadar, mereka orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Mohon maaf, ini hanya contoh tadi. Supaya saudara tahu, jangan lihat dari penampilan, tapi lihat nilainya. Kalau saya nggak kasih ilustrasi itu tadi, saudara akan susah untuk menangkap bagaimana menghargai nilai saudara-saudara. Ya. Nah, Allah telah memberikan pemberian terbesar, the greatest gift. Kata Yunani terjemahkan dengan mengorbankan. Ada doken, saya katakan tadi, kata kerja aktif yang berarti memberikan, menyerahkan atau mengorbankan. Saat Kristus diberikan kepada kita, Kristus diberikan sebagai kurban untuk menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah mengorbankan anaknya sendiri merupakan demonstrasi tertinggi kasihnya bagi manusia. Rasul Paulus mengatakan, coba perhatikan ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Masih apa? Coba kita baca sama-sama. Akan tetapi, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati untuk semua orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Kita yang berdosa itu siapa? Ini dia. Kita yang sombong, kita yang egois, kita yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, kita yang memfitnah, kita yang menggosip, kita yang memandang rendah orang lain, kita yang penuh dengan kebencian, penuh dengan hujat, serakah, sumpah serapah, iri hati, tidak adil, berdusta, menipu, mencuri, membunuh, memperkosa, dan seterusnya. Kita yang sakit-sakitan, kita yang lemah, kita yang mandul. Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan dalam keadaan jatuh, kita sebagai orang berdosa dengan hati memberontak terhadap Allah, Allah memilih mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak bersalah. Jadi ekspresi kasih yang pertama dan tertinggi adalah pengorbanan Kristus di salib bagi kita. Salib adalah pengikat konstan Allah mengasihi kita dan menaruh nilai tertinggi dengan memberikan putranya berkorban bagi kita. Yang kedua, aspek kedua, karya Kristus salib sudah tuntas
dan sempurna. Jadi begitu. Allah tidak membuat kita benar, lalu ketika kita jatuh dalam dosa, kita menjadi tidak benar. Bukan begitu. Banyak orang salah ketika bicara tentang pembenaran, itu berarti bahwa ketika kita jatuh, kita menjadi orang berdosa dan bukan orang benar lagi. Bukan begitu, saudara. Pembenaran kita di kayu salib terjadi satu kali untuk selamanya. Waktu kita percaya, semua dosa kita kan kelihatan oleh Yesus. Waktu kita percaya, kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita dibenarkan. Pembenaran itu terjadi satu kali selamanya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh seorang hakim di pengadilan. Ketika memutus berkata, aku menetapkan tersangka ini adalah benar. Dan itu menandakan bahwa dia tidak dapat dijatuhi hukuman apapun. Dia dibebaskan. Itu yang kita alami. Karena Yesus yang telah menanggung dosa-dosa kita dan mati menggantikan kita, kita sekarang benar. Tapi ada orang yang mengatakan dosa-dosamu bisa membatalkan. Saya tidak meremehkan dosa. Tapi semua dosa sudah selesai oleh Yesus di kayu salib. Dengar baik. Semua dosa sudah selesai ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Maka saudara harus pandang salib terus. Pandang salib terus. Kalau saudara memalingkan wajah dari salib, saudara akan berjalan dalam dosa. Tidak bisa. Harus selalu pandang kepada salib. Karena salib tempat di mana dosa saya dan saudara selesai. Tapi Pak Gembala, saya berdosa dan tidak bisa menanggalkan pornografi. Tidak bisa menanggalkan imajinasi saya yang liar. Bisa. Pandang pada salib. Salib semua selesai. Tapi hati saya keras, Pak Gembala. Pandang pada salib. Salib menyelesaikan persoalan. Tapi kalau kita memalingkan pada salib, tidak bisa. Karena satu-satunya tempat dosa dan iblis dikalahkan di mana tadi Bapak Gembala katakan? Di salib. Maka kita harus kembali ke salib. Disitulah kita, dosa kita, dan semua sifat-sifat dosa kita dikalahkan. Bisa berangkat? Ya. Jadi jangan biarkan setan menuduh kita. Kamu berdosa ini, kamu melakukan ini, dan kamu tak bersalah. Iblis selalu mendakwa kita, saudara-saudara, dengan banyak hal. Allah bukanlah Allah yang hari ini membenarkan kita, besok kita salah. Tidak, bukan begitu. Tapi saya juga tidak percaya kalau orang sudah dibenarkan, tapi sepanjang hidupnya dia melakukan dosa. Itu berarti merasa dibenarkan, bukan benar-benar dibenarkan. Merasa dengan benar-benar dibenarkan beda, betul tidak? Sama seperti mahasiswa gadungan dengan mahasiswa benar. Berbeda. Sama-sama pakai mungkin alma mater kuning, sama. Kan bisa dibeli di luar alma mater kuning. Ya, bisa. Pinjam juga bisa. Tapi dia bukan mahasiswa. Ya. Tapi orang yang benar-benar sudah diselamatkan, Tuhan akan menolong dia. Dia tidak akan dibiarkan tergeletak ketika dia jatuh. Tuhan akan menolong dia. Karena pembayaran Yesus itu lunas untuk dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sekali lagi, pembayaran dosa yang dilakukan Yesus lunas. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa depan. Sehingga kita dapat berjalan dengan aman. Karena mengetahui Yesus sudah menanggung dosa kita. Itulah jaminan keselamatan kita. Sehingga kita akan selamat di dalam Dia. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sudah selesai. It's finished. Tetelestai. Ini menyatakan keberhasilan akhir dari sebuah tindakan. Profesor Paul M. mengatakan karya Kristus sesuai tujuannya datang ke dunia digenapkan dalam Yohanes 19:30 setelah 6 jam di atas kayu salib. Yesus berseru, efektif 3 jam itu. Yesus tidak mengatakan saya telah selesai, tetapi sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Misinya sudah selesai. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang berikan Bapa kepadanya. Karya keselamatan telah diselesaikan. Ya. Teknis bentuk waktu lampau dari kata kerja selesai dapat diterjemahkan. Hal itu akan tetap selesai. Artinya pekerjaan itu untuk selamanya selesai dan akibat dari selesai pekerjaan terus berlaku. Perlu ditambahkan bahwa kata tetelestai adalah kata yang biasa diucapkan oleh seorang pemahat atau pelukis. Sewaktu dia selesai memahat atau melukis sebuah lukisan atau memahat sebuah batu, sambil mengamati kembali hasil karyanya, pengatakan berulang berkata tetelestai. Artinya
Pekerjaanku memahat dan pekerjaanku melukis. Sudah, selesai. Tidak ada lagi yang perlu ku tambah-tambah. Tidak ada lagi yang perlu ku pahat-pahat. Sudah selesai. Maldonado, seorang pemimpin karismatik terkemuka saat ini, ya, mengatakan pada waktu itu Yesus buat pernyataan ini, kata saya itu setiap kutub manusia dibatakan, depresi, kemiskinan, penyakit, semua kuasa dosa dan roh diadakan. Selanjutnya Maldonado mengatakan, jika Anda tahu bahwa karya Yesus sudah selesai, Anda tidak akan duduk dan menunggu. Anda akan bertindak hari ini. Terima keselamatan Anda, terima kesembuhan Anda, kelepasan Anda, transformasi Anda, kebersihan Anda, bisa sekarang. Nah, ini saya jelaskan hubungannya dengan sakit penyakit. Semuanya sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Keselamatan kita, kesembuhan kita, dan berkat-berkat kita. Semua sudah dibayar. Kapan kita diselamatkan? Ketika kita percaya. Kita hanya menerima, tapi pembayarannya sudah. Amin. Kapan kita disembuhkan? Ketika kita percaya. Tapi pembayarannya sudah di waktu dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Sudah dibayar olehnya. Sekarang yang membedakan orang yang menerima, orang yang mengalami kuasa Tuhan, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan dan dibebaskan adalah karena mereka menerima korban Yesus dengan iman. Sementara yang lain tidak menerimanya dengan iman. Makanya tidak ada yang dapat kita kerjakan, kita hanya menerima saja. Menerima semua yang sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu. Makanya dikatakan dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Padahal kita masih sakit, tapi kita mengatakan telah. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, kata telah ini akan kita terima pada saat kita percaya. Pada saat kita percaya, kita hanya percaya. Masalah memberikan, dia sudah berjanji. Amin. Kita hanya percaya, itu saja. Ya. Nah, yang ketiga, saya agak cepat ini ya. Karena Yesus salib memberikan penyediaan total bagi manusia. Karena dia Allah itu tidak bekerja setengah-setengah. Dia memberikan blueprint itu total menyelamatkan kita, bukan setengah-setengah. Jadi saya bingung kalau ada orang mengatakan dia percaya kepada Yesus, lalu bisa kehilangan keselamatan. Berarti Allah tidak total dong mengerjakan keselamatan. Masa orang yang diselamatkan hari besok bisa hilang? Karena dia tidak total menyelamatkan. Maka keselamatan itu dalam Kristus terjamin tidak bisa hilang. Sekali selamat itu Alkitabiah. Kalau kita benar-benar diselamatkan oleh Kristus, kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Allah tahu bagaimana memelihara kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Amin. Dia tahu bagaimana memelihara kita. Ya. Nah, segala sesuatu yang kita butuhkan bagi masa lalu, masa kini, dan masa depan, bahkan kekekalan telah Kristus sediakan melalui kematian di kayu salib. Bambang Wijaya, seorang pemimpin karismatik terkemuka di Indonesia, mengatakan begini: di kayu salib semua dosa kita telah diselesaikan secara tuntas. Di sana semua hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah ditanggungnya secara tuntas. Hal yang kita perlukan untuk keselamatan kita telah dibayar secara lunas. Semua penderitaan dan kebutuhan kita telah diselesaikan di kayu salib. Bukan hanya dia membayar secara lunas, tapi semua yang kita butuhkan juga telah diselesaikannya di kayu salib. Sekarang kita perlukan hal yang telah Yesus sediakan solusinya melalui salib. Kita hanya perlu apa? Menerima dengan apa? Jadi ketika kita sakit, kita percaya Yesus menyembuhkan, kita terima dengan iman. Ketika kita mengabaikan karya salib Kristus yang sudah tuntas bagi kita, hal itulah yang menyebabkan kita tidak menerima penyediaan total karya salib itu. Dan ini yang disukai oleh iblis. Maka mimbar sekarang ini, hampir kita tidak mendengar khotbah tentang salib. Karena iblis tahu ketika salib diberitakan, disitulah kekuatan dan hikmat Allah dinyatakan. Maka satu-satunya cara iblis agar gereja tidak mendapatkan kekuatan, hikmat Allah dan apa yang Yesus selesaikan di kayu salib adalah mimbar ditawari dengan hal-hal yang mengenakan telinga. Khotbah motivasi. Saudara lakukan 3 hal ini, maka hidup akan baik. Lakukan saja 7 langkah ini, maka engkau akan mendapatkan hal-hal yang tidak akan pernah kau pikirkan, kau bayangkan. Kita kan inginkan seperti itu. Nah, kita menerima dijejali otak kita, pikiran kita dengan itu, tapi di luar salib. Sekali lagi, cara apapun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tidak berpusatkan pada salib,
khususnya masalah dosa dan melawan setan, tidak bisa. Hanya salib jalan keluarnya. Hal itulah yang menyebabkan kita tidak menerima penyediaan total dari karya salib itu. Kita sering diajar secara salah bahwa karya salib hanya berurusan dengan penerimaan keselamatan, tetapi tidak berhubungan dengan menjalani kehidupan Kristen kita. Sampai kita memandang pada salib, kita akan selalu mencari cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dan masalah-masalah dunia. Tidak ada cara lain, tidak ada sumber lain yang akan membawa kita kepada kelepasan penuh dan bertahan selain salib saja. Jika memang ada, maka pengorbanan Kristus tidak diperlukan. Kalau memang ada jalan di luar salib, tidak ada apapun selain karya Kristus yang bisa menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Melalui karya salib, Kristus membuat penyediaan penuh bagi semua kebutuhan kita. Dan itu jika orang percaya kurang sesuatu, itu karena mereka kurang pengetahuan tentang salib yang telah diberi. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh minum obat, kita tidak boleh ke dokter. Silahkan ke dokter, silahkan minum obat. Tapi kalau kita mengandalkan dokter dan mengandalkan obat, mengabaikan Tuhan, itu namanya kesombongan. Jadi Tuhan tidak melarang kita ke dokter, Tuhan tidak melarang kita minum obat. Yang ditentang Alkitab adalah jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan apapun di luar Tuhan. Dokter dan obat adalah sarana yang dipakai Tuhan, sama seperti kita percaya secara rohani perjamuan kudus dan minyak urapan juga adalah sarana dipakai oleh Tuhan secara rohani dalam proses penyembuhan. Dokter pun, medikal pun dipakai oleh Tuhan. Amin. Tapi jangan mengandalkan itu adalah sarana-sarana yang Tuhan juga pakai oleh. Sehebat apapun dokter, kalau Tuhan bilang selesai, dia tidak akan sembuh, akan mati. Tapi sehebat apapun dokter memberikan prediksi yang terhebat sekalipun prediksinya, kamu 3 bulan lagi mati, kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Ada seorang pendeta yang mengalami penyakit sama persis yang dialami oleh istri Presiden Ani Yudhoyono. 3 bulan terkena diagnostik penyakit itu langsung mati. Dan dia didiagnostik juga 3 bulan saja usianya. Dia memang mengalami proses penyembuhan dengan cara medis, tapi diandalkan Tuhan. Keputusannya jelas, dia mati. Karena cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu untuk membunuh sel-sel kanker itu akan merusak organ-organ di dalam tubuhnya. Bayangkan 1 tetes saja saudara bisa melepuhkan kulit perawatnya. Saudara bayangkan itu dimasukkan lewat infus dan masuk ke dalam tubuh untuk mematikan sel-sel kanker. Tapi sudah lebih dari setahun dia hidup. Dan pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa ini hamba Tuhan benar-benar seperti tidak ada penyakitnya. Disembuhkan oleh Tuhan. Polis dokter 3 bulan mati. Tuhan bilang, dia, aku inginkan hidup. Ayo. Walaupun kita beri dokter yang terbaik, kalau Tuhan bilang sudah selesai, kira-kira bisa hidup orang itu? Tidak. Maka jangan mengandalkan sekalipun dokter dan obat terbaik. Selalu andalkan Tuhan saja. Amin. Jadi karismatik tidak pernah mengajarkan bahwa kita percaya Allah melakukan mujizat menyembuhkan, lalu kita anti obat dan anti dokter. Tidak. Yang benar adalah kita tidak boleh mengandalkan dokter dan obat. Tapi dengar nasihat dokter, andalkan Tuhan. Amin. Semua dipakai Tuhan untuk proses penyembuhan itu. Ya kalau Pak Gembala saya perlu ke dokter enggak? Nah kalau saudara masih bertanya, berarti sudah masuk dokter. Kecuali kalau saudara berkata, saya tidak mau ke dokter, saya percaya Tuhan menyembuhkan. Berarti itu iman saudara. Tapi kalau saudara masih bertanya, Pak Gembala saya perlu minum obat, lanjut, silakan minum obat. Tapi tetap andalkan Tuhan. Karena saya tidak akan memaksakan iman saya kepada orang. Jangan memaksakan imanmu kepada orang lain. Biarkan dia beriman sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan dia supaya dia memandang kepada Yesus. Yesus yang memimpin kita dalam iman akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Namun sayangnya saudara, ketimbang mengkhotbahkan pesan salib yang mengubahkan dan membebaskan itu, pesan salib yang menyelamatkan, menebus, menyembuhkan, membebaskan itu, banyak pendeta pengkhotbah telah berpaling kepada pidato politik, etika, khotbah motivasi dan inspirasional. Serta lebih cenderung mengkhotbahkan teologi sosial dan kemakmuran. Misalnya begini, kalau engkau membayar persepuluhan maka engkau diberkati, itu salah. Kita diberkati bukan karena taat dan membayar persepuluhan. Kita diberkati karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Maka saya tidak mau lagi dulu ketika saya diajar oleh pendahulu-pendahulu saya bahwa
Kalau kamu bayar persepuluhan, maka kamu akan diberkati luar biasa. Seakan-akan kita menggandakan uang kita dengan persepuluhan. Bukan begitu. Kita tidak bayar persepuluhan pun, kita ini tetap anak Allah. Kita tetap diselamatkan. Tapi mengapa kita memberikan persepuluhan? Itu adalah karena rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengakui pengorbanannya bagi kita, dan dia adalah imam besar kita yang layak mendapatkan itu melalui korban syukur kita di dalam gereja. Sebab itu saya tidak akan mengatakan kepada saudara, kalau saudara membayar persepuluhan, memberikan doa seluruh hidup saudara lebih diberkati lagi. Berarti kita hitung-hitungan dan ukur-ukuran sama Tuhan. Tidak. Berarti kita diberkati karena kita yang membayarnya. Tidak. Kita diberkati karena Yesus yang membayarnya. Mau percaya? Saya akan tunjukkan ayatnya. Saudara baca. Galatia pasal 3 ayat yang ke 10 sampai ayat 13. Saudara baca. Saya akan menjelaskan itu. Kita bebas dari kutuk dan kita diberkati itu apakah oleh karena ketaatan kita atau karena Kristus yang telah melakukannya bagi kita. Dan kita hanya perlu percaya untuk itu. Galatia pasal 3 mulai dari ayat yang ke-13. Nanti paling terakhir dibaca ayat yang ke-26 sampai ayat 29. Tolong dibaca. Ayat yang biar jelas mulai dari ayat 10. Demikian firman Tuhan, Galatia 3 ayat yang ke-10 mulai. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Berada di bawah apa? Kutuk. Tidak ada orang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Misalnya begini, ketika kita melakukan A, hukum Taurat akan berkata, belum cukup. Kita harus melakukan yang lain lagi. 10 perintah itu hanya sebagian kecil dari hukum Taurat. Orang yang habis mengumpulkan jumlahnya 313 perintah, aturan, dan larangan. 10 saja susah minta ampun. 10 perintah. Apalagi ditambah 313 peraturan, perintah, kewajiban, dan larangan-larangan. Itu berat sekali. Lanjut. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau tidak membunuh tetapi berzina, orang ini terkutuk. Walaupun dia tidak berzina, tidak membunuh, kalau dia mencuri, dia terkutuk. Karena kata Yakobus, melanggar yang satu berarti melanggar semuanya. Lanjut. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Lalu Bapak kemana kalau begitu hukum Taurat bukan firman Allah, Bapak? Hukum Taurat itu firman Allah, hukum Taurat itu sempurna, hukum Taurat itu benar-benar perfect. Tapi manusia tidak perfect. Ada yang bertanya, bisa tak kita diselamatkan karena hukum Taurat? Bisa. Oh, kalau begitu Bapak Gembala bertentangan dong. Kita kan tidak diselamatkan karena hukum Taurat. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Asal lakukan dengan sempurna. Tidak ada satu kali pun saudara pernah gagal melakukannya. Saudara bisa. Ada tak orang yang tidak pernah gagal melakukan hukum Taurat? Tidak. Maka berarti bukan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Bukan hukum Taurat tidak sempurna. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa memenuhi syarat-syarat hukum Taurat dengan tanpa cacat dan celah. Tidak bisa. Jadi kalau orang mengatakan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, salah. Hukum Taurat bisa menyelamatkan. Masalahnya, lakukan dengan sempurna tanpa satu cacat celah pun. Ada yang bisa? Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa melakukan dengan sempurna. Maka benar kata Paulus, semua orang berada di bawah kutuk. Dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak bisa. Bisa menangkap? Penjelasannya ya? Bisa menangkap? Kenapa kita hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita? Bukan hukum Tauratnya yang lemah, tidak. Hukum Taurat itu sempurna. Kita yang tidak bisa melaksanakannya. Lanjut. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Terus? Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, Ya. melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, siapa yang melakukan akan hidup. Masalahnya hari ini kita lakukan, besok bisa enggak? Enggak bisa. Orang Yahudi berat. Terus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Kristus Taurat telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. dengan jalan menjadi kutuk. Oke, dengan jalan menjadi kutuk. Sulit jelaskan panjang lebar tadi di depan oleh kematian di kayu salib itu. Terus? Karena kita, sebab ada tertulis, Ada tertulis. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Haleluya, Yesus Kristus telah melakukan ini supaya berkat Abraham sampai. Pada bangsa-bangsa lain. Apakah oleh karena kita memberi persepuluhan? Apakah oleh karena ketaatan kita berkat Abraham sampai kepada kita? Dengar baik, karena Yesus. Amin. Disemangat. Maka kalau kita menerima berkat, fokusnya bukan karena kita memberi persepuluhan, bukan karena kita kebaktian, bukan karena kita membaca Alkitab. Semua itu untuk kepentingan kita memang betul. Ketaatan, membayar persepuluhan, mengucap syukur kepada Tuhan, kita beribadah ke gereja, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita selama kita hidup di dalam dunia ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya dan saudara diberkati bukan karena itu, karena identitas kita di dalam Kristus. Gimana? Identitas kita di dalam Kristus. Itu yang menyebabkan kita diberkati. Bisa mengerti enggak? Identitas kita di dalam Kristus lah kita diberkati. Jadi jangan lihat dirimu hari ini. Keadaanmu, kekuranganmu, kelemahanmu. Pandang terus kepada salib. Dia mengubah yang paling lemah dan paling hina untuk memalukan orang-orang yang berhikmat terpandang di dunia. Maka saya percaya kita mungkin orang-orang biasa hari ini, tapi kita terus memandang kepada salib. Seperti jemaat di Korintus, mereka akhirnya menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang berwibawa, menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang kaya dan diberkati. Kenapa? Karena mereka dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika mereka menjadi sombong, ditegur, dinasihati oleh Rasul Paulus. Kamu mendapatkan itu semua karena Kristus.